Yang pertama adalah konsideran, struktur yang kedua adalah batang tubuh, kemudian struktur yang ketiga adalah eh, aturan peralihan. Ya. Nah, aturan peralihan konsideran itu cirinya dikenali dengan kata menimbang. Kemudian batang tubuh itu cirinya dikenali dengan eh, norma. Ya, norma itu paling tidak menggambarkan pada dua aspek, ya, siapa yang diatur dan perbuatan apa yang diatur. Itu semua norma dalam hukum itu pasti selalu memiliki dua aspek itu. Yang pertama adalah siapa yang diatur dan yang kedua adalah siapa yang perbuatan apa yang diatur. Kemudian aturan peralihan isinya norma untuk mengetahui hukum yang berlaku ketika terjadi kekosongan pemerintah atau kekosongan undang-undang. Gitu. Nah, yang akan kita pelajari itu hanya ada dua ini. Ya. Jadi konsideran dan batang tubuh. Adapun aturan peralihan yang ini itu tidak menjadi beban dari atau tidak menjadi tanggung jawab dari eh, mata kuliah ini. Ya, nanti aturan peralihan akan dipelajari secara khusus di undang-undang sektoralnya. Misalnya nanti Anda akan mendapatkan hukum perusahaan, Anda akan mendapatkan lembaga keuangan syariah, kemudian Anda mendapatkan tentang apa namanya praktek penanganan perkara perdata misalnya, itu masing-masing akan dipelajari aturan-aturan peralihan yang berkaitan dengan bagaimana apabila terjadi kekosongan hukum, maka undang-undang mana yang berlaku. Atau apabila suatu undang-undang dihapus, maka sambil menunggu pembuatannya, apa undang-undang apa yang akan digunakan oleh para penegak hukum misalnya. Atau undang-undang apa yang digunakan untuk sebagai acuan para regulator atau untuk menjalankan kewenangan pemerintah. Nah, sekarang kita praktek. Oke, di layar Anda sudah kelihatan polling. Oke, sebentar ya. Ya, sebelum dijawab, nanti saya akan sampaikan dulu soalnya. Ya.
Soalnya adalah yang ini ya. Ya, Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007 ya. Ini poin A. Pertanyaannya adalah, apakah poin A ini adalah perlindungan hukum atau penegakan hukum? Ya, silakan dijawab. Sudah 13 orang dari 49. Oke, kita sudahi ya. Kita lihat hasilnya. Ya, hasilnya adalah 36 46%, 46% memilih perlindungan hukum dan 57% memilih penegakan hukum. Sekarang kita lihat mana yang benar ya. Nah, kalau Anda lihat konsideran A ini, yang pertama kali itu adalah karakter dari perlindungan hukum itu
Nah, ini ya. Ya. Jadi karakter perlindungan hukum itu selalu dengan kata kunci memakmurkan, mewujudkan kesejahteraan. Sedangkan karakter untuk mengontrol penegakan hukum itu mengontrol kondisi dan perilaku. Gitu. Sehingga dari sini bisa kita ambil kesimpulan, ya. Nih, konsideran paling tidak ada dua jenis ya, menciptakan perlindungan hukum, menciptakan penegakan hukum. Perlindungan hukum itu kecenderungannya kesejahteraan, kemakmuran, keadilan, pemerataan ekonomi. Ini kata kunci yang selalu muncul. Ya. Kemudian untuk penegakan hukum, pengawasan, memberikan izin, mengontrol perilaku, dan memberikan sanksi. Ya. Sekarang kita lihat dari yang ada ini. Sorry, salah share ya. Ya. Yang pertama kali adalah kata kunci. Di sini ada berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian. Ya. Serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Ya. Maka ini adalah ciri-ciri penegakan norma atau konsideran yang berkarakter penegakan hukum. Ya. Jadi, apalagi ini Anda lihat mewujudkan kesejahteraan masyarakat, gitu ya. Jadi, walaupun di sini mewujudkan kesejahteraan masyarakat, tapi ini lebih menciptakan atau mengontrol. Ya, kami katakan efisiensi, berkeadilan, berwawasan lingkungan. Jadi mengontrol perilaku pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan, tidak berkeadilan, tidak efisiensi, tidak menganut prinsip kebersamaan. Gitu. Nah, dari sini kita bisa mencermati teman-teman sekalian bahwa konsideran itu memiliki dua karakter. Yang pertama adalah karakter perlindungan dan yang kedua adalah karakter penegakan. Sedangkan khusus untuk Undang-Undang Perseroan Terbatas ini, Undang-Undang 40 tahun 2007 ini menganut karakter norma konsiderannya adalah karakter norma yang penegakan. Jadi penegakan hukum gitu. Ya. Karena kondisi yang ingin diciptakan adalah efisiensi, kemandirian, ya, dan seterusnya. Oke, sekarang yang kedua. Yang kedua, kita melalui polling straw poll aja ya.
Ya, itu di kolom chat, silakan di eh, link, diklik linknya, kemudian Anda masuk ke share screen ini untuk melihat ya, apakah karakter undang-undang yang ditunjukkan itu adalah karakter undang-undang yang berkarakter perlindungan hukum atau berkarakter eh, penegakan hukum. Yang poin B ini. Silakan dilihat dulu, dibaca dulu, dicermati, baru kemudian Anda menentukan jawabannya. Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional sekaligus memberikan landasan yang kokoh dalam menghadapi perkembangan ekonomi media dan kemajuan pengetahuan teknologi, perlu didukung oleh satu undang-undang yang mengatur tentang persoalan terbatas yang menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif. Ya, kata kunci ada kondusif, kemudian mengatur tentang perseroan, berarti kan dia mengontrol, kemudian ada kata kunci apa namanya, meningkatkan pembangunan, jadi memacu ya, jadi dia berani mendorong ya sesuatu yang tadinya tidak efektif menjadi efektif. Nah, sekarang silakan Anda menentukan polling ya. Nanti kita tampilkan di sini. Ya, ini hasilnya dari 17 orang polling, 18 ya, hasilnya 52,63% ya. 20 ini dari total berapa orang ini? Dari 54 orang hadir di ruang Zoom ini. Saya ulangi kembali, lihat di ininya, di ketentuannya tadi ya. Nah ini. Ya, oke, hasil pollingnya kita lihat.
29 orang menyatakan 51,72% itu adalah perlindungan, kemudian 48,28% itu adalah penegakan hukum. Ya, ini saya kira mirip hampir sama ya. Ini menandakan bahwa Anda sudah mulai sudah mulai menganalisa ya, sehingga di sini terkesan terjadi keseimbangan. Oke, kita kembali ya menganalisis undang-undangnya. Nah, ini sudah terlihat? Udah, Pak. Oke, jadi ini ya. Kita baca dulu. Siapa yang bisa dari kalimat ini, ya, dari kalimat ini, mana subjek dari kalimat yang panjang ini, dari konsideran ini? Silakan kalau ada sumbang saran atau mungkin yang mencoba menjawab, silakan. Tentukan mana subjek dari kalimat ini? Karena pelajaran Perseorangan. yang mana? Yang ada di sini, yang di poin B ini. Poin B bukan Meningkatkan. Ya. Apa, Mbak? Tadi siapa? Mbak Yuni ya? Perseorangan terbatas, Pak. Bukan yang B, ini kalau yang C. Meningkatkan pembangunan, meningkatkan, Pak, sepertinya. Ya, meningkatkan pembangunan perekonomian nasional gitu. Ini adalah subjek dari norma ya. Jadi ingat, perlu Anda bedakan subjek hukum dengan subjek norma. Kalau subjek hukum itu artinya subjek dalam arti pelaku hukum dalam arti yang luas. Bisa PT, bisa BMT, bisa koperasi, bisa orang, ya, dan macam-macam. Itu subjek hukum. Tapi subjek norma itu artinya subjek yang ada dalam kalimat pasal atau subjek yang ada dalam kalimat undang-undang. Nah, dalam hal ini Anda atau kita semua harus membayangkannya bukan orang atau bukan hanya makhluk hidup, tapi bisa juga sebuah kondisi seperti yang ada saat ini, misalnya dalam rangka meningkatkan. Ini kan kondisi, bukan orang. Ya, jadi kata dalam rangka meningkatkan ini adalah subjek, tapi bukan subjek hukum, dia adalah subjek norma. Oke, sudah ketemu ya. Subjeknya adalah meningkatkan pembangunan perekonomian nasional. Itu. Objeknya apa? Objeknya apa ini? Objeknya. Objek dari kalimat yang panjang ini. Karena mau tidak mau kita pasti akan ketemu dengan pelajaran-pelajaran seperti ini sampai kita ujian akhir semester. Mengatur tentang perseorangan terbatas. Mengatur tentang perseorangan ya. Jadi mari kita uji ya. Mari kita uji. Kita jadikan ini sebagai subjek. Ya, kita jadikan sebagai subjek. Kemudian kita jadikan yang ini kalimat lainnya sebagai objek. Jadi yang subjek yang tadinya subjek kita jadikan menjadi objek, dan yang tadinya objek kita menjadikan atau kita jadikan sebagai subjek. Gitu. Ini perhatikan dengan baik. Saya tahu bahwa mungkin Anda sebagian pusing, atau mungkin bingung ya, tetapi ini proses belajar di mana kita benar-benar harus tuntas dalam menentukan identitas. Nah, identitas itu sama kalau kita dalam kehidupan keseharian seperti jenis kelamin ya. Jadi kita kan bisa secara lahiriah, bisa secara tanpa harus
apa namanya, tanpa harus melihat visual. Oh, kita sudah melihat, oh ini dia laki-laki, dia perempuan gitu ya. Nah, sama dengan ini. Kalau Anda sejak awal tidak mampu bisa dan tidak mampu membedakan mana eh, apa namanya, konsideran yang berkarakter melindungi dan mana konsideran yang berkarakter menegakkan hukum, maka saya yakin sampai Anda semester 7 pun itu saya yakin Anda akan kesulitan. Karena eh, bagaimana Anda bisa bergaul dengan orang yang Anda sendiri tidak tahu jenis kelaminnya apa. Sama dengan ini. Nah, makanya tadi di beberapa kelas saya wanti-wanti, ya mungkin karena merasa bahwa apa namanya, mungkin ini mudah bagaimana, terus selengean begitu. Akhirnya begitu saya tanya, enggak dia ada bisa jawab gitu. Nah, padahal ini adalah materi dasar yang akan mengantarkan teman-teman semua ke mata kuliah yang spesifik. Misalnya hukum jaminan, hukum perusahaan, hukum dagang, hukum perdata. Nah, kalau kita tidak bisa menentukan jenis kelamin normal, nah bagaimana kita mau bisa masuk ke perdata gitu. Nah, ini makanya malam ini kita manfaatkan betul untuk praktek gitu ya. Jadi mengatur tentang persoalan terbatas kita jadikan sebagai subjek. Ya, kita modifikasi sedikit mengaturnya. Jadi aturan tentang persoalan terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha, perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang perlu didukung oleh suatu undang-undang. Nah, jadi yang betul ternyata ini mulainya dari perlu didukung ya. Ya. Jadi perlunya undang-undang yang mengatur tentang persoalan terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa yang akan datang. Betul, jawabannya tadi Mbak, siapa tadi yang jawab ya? Yang jawab tadi siapa Mbak? Yunita, Pak. Terima kasih Mbak. Jadi tolong nanti eh, kerjasamanya untuk dibimbing teman-teman yang lain karena ini kan kita daring ya. Saya nggak tahu raut wajah Anda apa wajah meyakinkan atau wajah mencurigakan kan ini kita nggak tahu ya. Mungkin ada sambil tiduran gitu kan, sambil memikirkan Yayang yang tidak kunjung datang gitu ya, atau Romeo merindukan Juliet yang ternyata Romeo dan Juliet cintanya apa namanya bertolak belakang gitu ya. Gitu ya, kita kan nggak tahu nih wajah-wajah Anda ini bagaimana nih, meyakinkan apa enggak, nanti silakan tanya Mbak Yunita. Oke, saya kira ini topik kita yang pertama, bahwa konsideran itu punya dua identitas atau punya dua karakter. Saya selalu menyamakan karakter itu dengan identitas. Dalam ilmu hukum, karakter itu adalah fitur atau ciri unik, ya, ciri unik. Tapi kalau di dalam ilmu sosiologi itu disebut dengan identitas. Kalau dalam ilmu hukum disebut karakter. Kalau dalam ilmu hukum disebut di dalam sosiologi disebut dengan identitas, ya. Nah, karena kita belajar ilmu hukum, maka kita sebut itu karakter. Karakter itu apa? Karakter itu adalah fitur atau ciri unik dari sebuah norma itu apa. Ya. Jadi jangan kita membaca undang-undang semua aja sama. Padahal dia punya ciri unik. Ciri uniknya apa? Kalau konsideran itu ada yang berwatak melindungi dan ada juga yang berwatak menegakkan hukum. Walaupun nanti Anda akan mendapatkan kombinasi antara perlindungan dengan penegakan. Tetapi pasti ada salah satu di antara keduanya itu yang paling dominan. Entah itu perlindungan hukum, watak perlindungan hukum, entah itu watak penegakan hukum. Pasti ada. Dan itu butuh latihan.
Ya, butuh latihan, butuh praktek berkali-kali supaya berapapun undang-undang yang yang disodorkan kepada Anda dengan cepat memahami, paling tidak dengan pengantar hukum Indonesia ini, paling tidak Anda menguasai setiap undang-undang yang disodorkan pada Anda, paling tidak Anda menguasai 30% isinya hanya dengan melihat konsideran dan karakter normanya. Gitu. Ya, saya kira itu ya konsideran. Intinya ada dua identitasnya, konsideran yang berwatak melindungi, dan yang kedua adalah konsideran yang berwatak menegakkan hukum. Ada nanti kombinasi antara perlindungan dan penegakan dalam satu konsideran, tetapi biasanya akan ada yang muncul lebih dominan. Ya, akan ada yang muncul yang lebih dominan. Tidak mungkin dua-duanya seimbang. Pasti akan muncul dua-duanya dominan. Gitu. Antara watak perlindungan hukumnya dengan watak penegakan hukum. Memang kenapa kalau watak penegakan hukum? Kalau penegakan hukum itu intinya dia cari orang salah. Karena dia mau menghukum. Intinya menghukum. Kenapa disebut penegakan hukum itu menghukum? Karena dia mengontrol perilaku, mengontrol watak, mengontrol kebiasaan yang tidak bagus. Ya. Makanya itu kenapa penegakan hukum itu selalu identik dengan sanksi, karena dia ingin mengontrol orang yang di luar dari kebiasaan atau di luar melakukan sesuatu di luar dari hal-hal yang tidak wajar atau tidak manusiawi. Gitu ya. Oke, sekarang saya minta kepada saudara siapa yang cocok ya. Nadia Irawan, silakan dibuka mic-nya. Ya Pak, hadir Pak. Ya, coba dibacain lagi. Bentar ya. Ya, ini. Kita masuk pada topik identitas atau karakter norma ya. Oh, sebentar. Tadi konsideran sudah, insya Allah mudah ya konsideran itu, tinggal berlatih saja untuk subjek dan objeknya mana. Sekarang kita, silakan Mbak Nadia, baca. Karakteristik norma hukum dilihat dari segi alamat yang dituju atau subjek, yaitu norma hukum umum. Norma hukum umum adalah norma hukum yang ditujukan untuk orang banyak dan tidak tertentu. Umum di sini dapat berarti bahwa suatu peraturan itu ditujukan untuk semua orang, semua warga negara, untuk seluruh provinsi, satu wilayah. Contoh, setiap orang, barang siapa, setiap warga negara. Oke, makasih Mbak Nadia. Jadi intinya adalah kalau kita menemukan pasal dalam sebuah undang-undang atau mungkin dalam peraturan menteri, peraturan presiden, lalu di situ dia sebut setiap orang, barang siapa, setiap warga negara, oh, sudah. Itu namanya subjeknya atau adresatnya, norma adresatnya. Jadi orang yang dituju oleh pasal itu adalah umum. Ya, orang yang dituju oleh pasal itu adalah bersifat umum. Ya. Contohnya setiap orang, barang siapa, setiap warga negara. Nah, pertanyaan saya kepada, saya cari yang laki-laki ini. Hafidz Ma'arif, hadir Hafidz Ma'arif. Hadir, Pak. Oke, kalau saya bilang seluruh warga kelurahan Pabelan atau seluruh warga desa Pabelan, itu umum apa khusus? Khusus Khusus, alasannya? karena ada pabelannya, Pak. Karena ada Pabelannya, bagus ya. Oke, saya lanjut ke siapa nih? Cari laki-laki. Ilham Maulana, mana Ilham Maulana? Hadir Ilham Maulana?
Halo? Iya, Pak. Dimatikan dulu salah satunya, Mas. Storing itu. Atau salah satunya di mute. Mungkin Iya, ada Pak. lagi sama-sama teman apa siapa itu. Oke. Mana dari kalimat adresat atau subjek adresat yang bersifat individual atau bersifat khusus? Ya. Semua mahasiswa UMS. Semua mahasiswa Fakultas Agama Islam. Saya ulangi, pernyataan pertama, semua mahasiswa UMS. Pernyataan kedua, semua mahasiswa Fakultas Agama Islam. Mana dari dua pernyataan itu yang mengandung norma adresat atau subjek adresat yang bersifat individual? Semua Pernyataan pertama mahasiswa atau Fakultas pernyataan Agama kedua? Islam, Pak. Ya, Semua mahasiswa Fakultas Agama Islam. ya, semua mahasiswa Fakultas Islam. Itu Agama Islam. norma adresatnya individual atau umum? Individual. Oke, individual. Oke, paham ya. Jadi sampai sini saya kira paham. Nanti insya Allah kita lanjut ya. Kita lanjut. Lanjut Mbak Mas Hafid. Tadi mana Mas Hafid? Dibaca langsung Mas Hafid. Mana Mas Hafid tadi? Saya, Pak. Silakan lanjut. Norma hukum individual. Norma hukum individual adalah norma hukum yang ditujukan atau dialamatkan atau adresnya pada seseorang, beberapa orang atau banyak orang yang telah tertentu. Ya, oke. Jadi tadi semua mahasiswa PAI itu contohnya ya. Semua pemegang SIM, surat izin mengendara itu individual. Semua pemegang KTP itu juga individual. Karena dia sudah memberikan satu predikat gitu ya. Oke. Lanjut Mas. Dilihat dari segi hal yang diatur perbuatannya atau tingkah lakunya atau objek. Norma Stop. Oke. Ingat yang tadi umum individual itu dilihat bagaimana aturan atau norma itu mengikat pelakunya. Sekarang kita lihat bagaimana norma mengatur perbuatannya. Silakan Mas. Norma hukum abstrak. Norma hukum abstrak adalah suatu norma hukum yang melihat pada perbuatan seseorang yang tidak ada batasnya dalam arti tidak konkret. Norma hukum abstrak ini merumuskan suatu perbuatan itu secara abstrak. Misalnya disebutkan dengan kata melanggar, bertindak tidak sesuai dengan kepatutan, dan lain sebagainya. Oke, makasih. Sekarang saya ke Dimas. Mas Dimas ini mahasiswa apa mahasiswi ya? Silakan Mas, dibuka di unmute mic-nya. Ada dua pernyataan. Yang pertama adalah pemegang surat izin mengendara bermotor dilarang melanggar aturan lalu lintas. Ya, itu abstrak apa konkret? Silakan Mas. Mas apa Mbak ini ya? Mas Dimas. Halo Mas Dimas. Nah, ini tandanya tidak interaktif ini, ya. Orangnya ada Mas Dimas. Oke. Saya ke Raya Razan. Yang tidak interaktif saya keluarin ya. Iya, Pak.
Ya, tadi saya sebutkan satu pernyataan bahwa setiap orang yang memiliki atau memegang surat izin mengendara dilarang melanggar aturan lalu lintas. Perbuatan yang disebutkan dalam pernyataan itu perbuatan yang abstrak atau yang konkret. Norma hukum yang konkret. Ya, ini seperti ini ya. Melanggar izin. Ya, itu konkret ya, melanggar izin. Walaupun nanti dalam prakteknya itu Anda akan menemukan beberapa kompleksitas atau kerumitan. Ya, karena ada kalimat yang dijelaskan, didetailkan, tapi ada juga sebagian kalimat yang tidak didetailkan. Nah, itu biasa dalam proses pembelajaran, nanti kita memang butuh proses waktu. Ya memang kalau kita belajar seperti ini, dilihat gampang gitu. Padahal tidak. Ya. Oke. Jadi yang tidak interaktif tadi saya catat ya. Di Mas, orangnya ada gambar, tidak ada suara gitu. Ya, jadi menzolimi diri sendiri dan membuang-buang waktu ya. Kasihan nanti kalau dipertahankan seperti itu nanti waktunya terbuang percuma. Ya. Oke ya, sekarang ini kombinasi norma. Nah ini tugas kita sekarang. Jadi kalau tadi konsideran itu hanya ada dua, perlindungan dan penegakan, maka di dalam norma itu identitasnya ada 4. Ya, ada 4. Ini saya langsung ke sini aja. Subjeknya tadi pelaku yang diatur umum dan individual. Umum setiap orang, setiap warga negara, setiap setiap barang siapa gitu. Individual semua orang yang memegang surat izin mengendara bermotor gitu ya. Sedangkan perbuatan atau objek yang diatur itu ada yang konkret, ada yang abstrak. Kalau yang konkret tadi melanggar izin, kalau yang abstrak melanggar saja gitu. Nah, dalam perjalanan ya, ternyata bisa terjadi penggabungan dari dua norma ini, dua karakteristik norma, yaitu norma yang bersifat umum dan konkret, umum dan abstrak. Jadi setiap subjek bisa diatur, bisa saja ada dua alternatif, yaitu menjadi subjek, menjadi subjek dari subjek umum, kemudian konkret, kemudian individual abstrak. Ini bisa juga individual konkret dan umum abstrak. Sekarang kita berlatih. Saya akan sebut nama yang tidak merespon, saya remove ya. Jadi biar tidak buang-buang waktu, kasihan nanti yang lain gitu. Jadi kalau memang Anda berniat kuliah ya tolong didalami, dicermati karena ini adalah mata kuliah dasar yang suatu saat akan berguna bagi Anda untuk mata kuliah berikutnya. Oke. Kita kembali ke sini. Sudah kelihatan belum? Sudah, Ampun, Pak. Pak. Ya, Pak. Ya, sudah ya.
Oke, pasal 43. Saya panggil Fahri Haidar Ali. Hadir, Pak. Ya, Fahri Haidar Ali, silakan baca pasal 143 ayat 1. Baik. Pasal 43. Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan milikan saham untuk klasifikasi saham yang sama. Oke, pertanyaannya ada dua. Subjeknya umum apa individual, dan objeknya apa abstrak apa konkret. Silakan dibaca dulu. Nanti yang lain juga mencermati. Nanti kalau sudah diberikan kesempatan untuk menjawab, baru bisa membantu Mas Haidar Ali ya, Fahri Haidar Ali. Silakan Mas, dicermati dulu. Oke, sudah? Silakan. Subjeknya umum apa individual? Yang lain, ya, silakan. Yang lain menunggu ya. Silakan Mas Fahri Haidar Ali. Umum, Pak. Umum, oke. Terus ininya, objeknya abstrak atau konkret? Ini konkret. Konkret, berarti kombinasinya umum dan konkret. Konkret. Ya, Pak. Umum dan konkret. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua. Mana subjek dari pasal ini? Subjek dari Pemegang saham, Pak. Pemegang saham. pasal 43, subjeknya tidak harus orang ya. Subjeknya itu dalam norma bisa saham, bisa juga kondisi. Ya, jadi intinya seluruh saham yang dikeluarkan itu subjek. Untuk penambahan modal itu adalah predikat. Harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham yang seimbang dan seterusnya, ini adalah objek. Ya. Jadi betul subjeknya adalah umum karena seluruh saham ya. Tapi yang jadi masalah atau yang perlu kita uji adalah apakah benar objeknya atau perbuatan yang diatur itu adalah konkret. Tadi jawab apa? Abstrak ya? Konkret, umum konkret. Konkret, Pak. Konkret. Ya. Coba dilihat. Di sini ada kata-kata setiap. Perbuatan yang diatur apa? Perbuatan yang diatur. Abstrak. Ya, berarti ini umum dan kombinasi umum abstrak. Abstrak. Ya, umum abstrak. Ya. Pasal 43. Lagi Mas Fahri Haidar Ali, ayat 2. Memang butuh latihan ini ya. Baik, Pak. Ya. Dalam hal saham yang akan dikeluarkan untuk penambahan modal merupakan saham yang klasifikasinya belum pernah dikeluarkan. Yang berhak membeli terlebih dahulu adalah seluruh pemegang saham sesuai dengan penimbangan jumlah saham yang dimiliki. Oke, silakan. Subjeknya dulu. Subjeknya umum atau individual?
Dibaca pelan-pelan, dicermati. Kalau perlu baca yang pasal 1, ayat 1 di atas, dihubungkan, baru kita bisa menyimpulkan. Sebagai orang hukum, pembelajar hukum, kita tidak boleh gerusa-gerusu, karena gerusa-gerusu nanti salah menyimpulkan, nanti bisa berimbas pada kesalahan dalam penafsiran. Walaupun di sini tetap saja dibenarkan jika Anda salah ya. Maksudnya ada klarifikasi gitu. Dalam hal saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal merupakan saham yang klasifikasinya belum pernah dikeluarkan, yang berhak membeli terlebih dahulu adalah seluruh pemegang saham sesuai dengan perimaan jumlah yang saham yang dimiliki. Subjeknya umum apa individual? Subjeknya ini umum. Subjeknya umum. Kemudian objeknya Sebelumnya ada 2 pilihan, Pak. Itu ya abstrak atau konkret. Ingat, ini mungkin saya belum menyampaikan ya, atau saya terlewat ya. Biasanya kalau sudah di ayat 2, biasanya ya, kalau sudah di ayat 2, biasanya dia individual konkret. Tapi tidak selamanya juga. Kenapa? Karena yang umum abstrak itu di ayat 1. Tapi kalau dia sudah di ayat 2, umumnya atau lazimnya dia individual konkret. Ya. Karena dia sudah lebih spesifik daripada ayat 1. Maka coba Anda baca ini, ya. Kan kelihatan tuh. Dalam hal saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal merupakan saham yang klasifikasinya belum pernah dikeluarkan. Kata-kata ini saja sudah menunjukkan ini adalah individual. Nah, yang berhak membeli berarti kan dia mengatur nih. Dia mengatur satu perbuatan, yaitu yang berhak membeli terlebih dahulu adalah seluruh pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimilikinya. Ini juga sudah konkret. Ya. Kenapa disebut konkret? Karena pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimiliki. Jadi tidak semua pemegang saham. Ya. Seluruh pemegang saham sesuai. Nah, ini kan kata-kata sesuai. Saya sering memberi contoh di kelas lain ya. Ini pertanyaan untuk semua. Siapa kira-kira yang bisa menjawab? Yang bisa menjawab dapat sepeda. Gitu. Setiap orang dilarang mendirikan bangunan tanpa seizin pemerintah. Pertanyaan saya, kesimpulan dari norma itu adalah, bolehkah kita mendirikan bangunan? Kalau boleh, apa alasannya? Kalau tidak boleh, apa alasannya? Saya ulangi, setiap orang dilarang mendirikan bangunan tanpa seizin pemerintah. Pertanyaan saya, bolehkah mendirikan bangunan? Boleh. Alasannya? Boleh, Pak. Karena kalau diizinkan pemerintah. Nah, itu. Siapa ini? Mbak Yunita lagi? Siapa yang jawab tadi? Mbak Yunita kah? Udah kelihatan Ya. videonya? Oh ya. Nah, betul ya Mbak Yunita. Jadi sama dengan ini. Ya. Pertanyaannya, kalau Anda baca kalimat ini, di sini kan dia bilang seluruh pemegang saham. Tapi sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimiliki. Pertanyaannya,
apakah seluruh pemegang saham itu seluruh pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlah saham mendapatkan berhak membeli sesuai dengan keinginannya. Kalau Anda baca kalimat ini, kan di sini disebut yang berhak membeli terlebih dahulu adalah seluruh pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimiliki. Ya. Pertanyaan saya, yang seluruh pemegang saham ini apakah membeli sesuai yang dia inginkan atau membeli sesuai dengan nilai saham yang dia miliki? Kalau nilai sahamnya 10, apakah dia hanya beli 10? Atau kalau nilai dia bisa membeli 100 walaupun nilai sahamnya 10? Siapa yang bisa jawab? Ini permainan, bukan permainan ya, rangkaian pemahaman terhadap makna semantik dan sintaktis ya. Saya ulangi pertanyaannya. Apakah pemegang saham yang diatur pemegang saham yang diatur dalam pasal ini boleh membeli sesuai dengan keinginannya walaupun boleh membeli 100 walaupun sahamnya cuma 10, atau pemegang saham membeli 10 membeli sesuai dengan jumlah saham, yaitu kalau sahamnya 10 ya dia hanya bisa beli 10 bukan 100. Pernyataan yang benar yang pertama atau yang kedua sesuai dengan kalimat dan konteks pasal ini? Yang kedua, Pak. Kedua, Pak. Kedua, Pak. Oke, yang kedua. Ya. Jadi ya, itu. Lagi contohnya. Ke pasal 45. Saya minta laki-laki lagi nih. Hanif Nasiruddin. Ya, silakan dibaca Mas. Pasal 640, pasal 45, ayat 1. Dibaca dengan nyaring. Dimatikan dulu sebagian mic-nya. Pasal 45. 1. Dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 2, kreditur dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasannya kepada perseorangan atas keputusan pengurangan modal dengan tembusan kepada menteri. Oke, pertanyaannya ini subjeknya umum apa individual? Subjeknya dalam bentuk waktu ya, bukan orang ya. Jadi ingat, subjek itu tidak harus orang kalau dalam norma. Bisa waktu, bisa kondisi, bisa orang gitu. Oke, subjeknya yang umum apa individual, Mas Hanif? Umum apa individual, Mas Hanif? Individual, Pak. Oke, bagus. Terus, objeknya apa? Perbuatan yang diatur di sini apa? Pak? Objeknya abstrak atau konkret? Apa inti dari perbuatan yang diatur di pasal ini? Inti. Itu isinya bapak saya. Aku nanti ditanyakan. Kreditur dapat mengajukan keberatan secara tertulis. Ah, betul. Mengajukan keberatan ya. Konkret apa abstrak itu? Konkret, Pak. Konkret. Alasannya? Jelas.
Karena jelas dalam jangka waktu 60 hari Jelas terhitung sejak waktu. tanggal. Bukan itu. Coba lihat yang tertulis itu. Tertulis disertai alasan. Itu alasannya. Oh, ya. Jadi tertulis disertai alasan. Sekarang pertanyaannya, berarti kalau keberatan secara lisan boleh enggak menurut pasal ini? Keberatan secara lisan boleh enggak? Gimana Pak? Kalau mengajukan keberatan secara lisan boleh enggak sesuai dengan pasal ini? Ya bisa Pak, Karena tertulis. harus tertulis. Itu namanya konkret. Karena dia membatasi keberatan hanya keberatan yang tertulis yang akan dilayani. Gitu. Begitu ya teman-teman sekalian. Kombinasi, ingat kombinasi norma ada 4. Ya. Ini tolong jangan dilupakan sama sekali. Karena kita akan menggunakan rumus ini sampai akhir mata kuliah. Bahkan sampai Anda S3. Ya, kalau ada ini itu harus dicermati betul ya. Kombinasi norma ada 4. Yang pertama umum abstrak. Contoh, setiap orang dilarang. Dilarang apa? Gitu kan? Yang kedua, umum individual. Umum konkret, maaf. Misalnya, setiap orang dilarang melintas di jalan ini, jalan Garuda. Ya. Jadi jalannya jelas, perbuatan yang dilarang juga jelas. Bukan hanya dilarang, dilarang apa gitu. Yang ketiga, individual abstrak. Mahasiswa UMS dilarang. Dilarang apa? Gitu. Ini namanya individual abstrak. Yang keempat, individual konkret. Mahasiswa UMS dilarang parkir di depan gerbang kampus 1. Konkret, perbuatan yang dilarang adalah parkir, tempat yang dilarang adalah depan gerbang kampus 1. Nilai ilmiah yang paling tinggi adalah norma individu, norma hukum dengan kombinasi individual konkret. Karena norma hukum ini bersifat pasti dan tidak mudah ditafsirkan oleh siapapun secara menyimpang. Jadi kalau yang kita sebut di dalam ilmu hukum ini, norma ini yang paling konkret, norma ini yang paling bagus, pokoknya norma ini yang paling mantul, ya, mantap dan betul, ya, mantul pokoknya. Karena bukan apa-apa, karena kalau yang ini dilarang itu dilarang apa gitu, dilarang bernafas gitu kan, ini tidak bisa gitu. Nah maka nilai ilmiah yang paling tinggi itu adalah nilai norma hukum dengan kombinasi individual konkret gitu. Nanti insya Allah kita akan bahas bagaimana
norma-norma dalam hukum pidana. Betul. Nah, sekarang terakhir saya ingin membagi kelompok, gitu ya, membagi kelompok. Nah, pertanyaannya, gimana caranya ya membagi kelompok ini ya? Kita beberapa orang nih, ada 50. Berarti supaya, oh sebelum kita bagi kelompok, di sini ada yang bukan kelas G enggak? Silakan dibuka mic-nya, yang bukan kelas G. Saya Pak. Berapa orang? Yang kelas G tolong ketik di kolom chat ya sebentar. Tuh, silakan yang mahasiswa kelas non kelas G. Karena mau tidak mau Anda tidak bisa kita masukkan ke dalam kelompok, nanti tugasnya aja di tugas individu. Tapi sesudah tugas kelompok kelas G baru kita susun bersama. Pak, tapi maaf sebelumnya ini untuk absennya tuh yang dipakai yang baru atau yang lama ya Pak ya? Soalnya yang kalau absen kemarin, waktu pertemuan kemarin itu saya masih masuk G Pak, gitu. Yang baru, yang ditandatangani. Berarti yang absen kemarin itu ya Pak ya, yang pertemuan minggu kemarin ya? Iya, betul. Oh, kalau itu saya masih masuk G Pak. Ya, sip. Oke, berarti tidak perlu nulis list ya. Oke, sudah. Yang non kelas G hanya 2 orang ya. Berarti 48-nya adalah kelas G. Kenapa kita memisahkan diri dengan kelompok, dengan mahasiswa non kelas G, supaya saya tidak bingung memberikan penilaian. Kalau apa namanya, khusus untuk tugas kelompok, saya berharap bahkan mewajibkan ya Anda kembali pada kelas asal Anda. Karena ini ada orang 400 harus ditulis nilainya dengan tulisan tangan, khawatir nanti saya keliru ya. Terus, kalau di awal nanti Anda ikut kelas Anda, misalnya Pak di kelas saya kemarin tidak hadir, itu berarti jawabannya sederhana, jadi tugas individu gitu. Ya, jadi jangan khawatir gitu ya. Dengan banyak yang jawab di saya, Pak saya tidak hadir kemarin, kakak saya nikah gitu, ayam saya sakit gitu. Sampai ada yang ngomong gitu. Ayamnya sakit nggak perlu. Ya, tapi terserah lah ya, artinya saya juga tidak begitu artinya tidak ingin menghalangi aktivitas ya di luar dari perkuliahan itu kan, itu sangat bergantung pada komitmen masing-masing gitu ya. Oke, kalau apa ini yang konferensi mata kuliah kemarin gimana Pak? Soalnya absen kemarin ada namanya. Nah, Mbak Wiwit ini kelas G apa kelas non G atau kelas lain? Halo Mbak Wiwit. Iya kelas G Pak, udah mutasi kemarin. Ya. Gimana? Wiwit itu kelas G Pak. Oh kelas G, oke. Aman ya. Oke, berarti cuma 2. Oke, berarti 48 di luar dari Sania Irawan dan Ali Fareza. Ya, Ali Fareza ya. Oke, saya atur dari sini, silakan dicatat ya. Berarti 48 dibagi 5. Bentar ya.
Di satu kelompok 8 orang ya. Oke, silakan dicatat kelompok 1. Kelompok 1 yang pertama adalah namanya enggak kelihatan. Oh, ini dipilihin ya, Pak. Nggak bisa milih sendiri. Jangan, nanti di kelas seperti di kelas lain. Gitu. Di kelas lain itu nanti ada yang ngadu ke saya loh, kasihan gitu loh. Maksudnya kok sesama teman jangan gitulah. Maksud saya kan, jadi di kelas lain itu apa? Ada teman yang tidak dapat kelompok gara-gara tidak ada yang mau terima kan, itu wah itu rasis, itu melanggar HAM gitu. Makanya ini saya pilihkan gitu ya. Ya, Pak. Jangan gitulah nanti. Oh, saya tidak mau sama kamu, kamu jelek. Wah, itu kan rasis, itu tidak boleh. Ya pokoknya terima jadi sesuai dengan random lah ya gitu. Ya sampai sama-sama mahasiswa ya jangan gitulah. Jadi kelompok pertama itu Danurwendo Yogi, Arminda Cahya Ramdhani, Salma Atika Sari, kemudian Fariha Sakina, kemudian Adelia Putri, dan Afifah. Sudah berapa itu? Kelompok 1. 6, Pak. Untuk Afifahnya ada 2, Pak. Afifah sama Alifah. Afifah. Afifah Ada yang biasa. Oh, ini Afifah saja ini yang saya tadi sebut. Afifah saja. Oke. Baik, Pak. Tadi kelompok 1 sudah berapa? Ada 6, Pak. 6. Oke, tambah 2. Afifah tadi sudah. Tambah Alifah, Adiningrum, dan Alifah. Di Alifah saja. Ini Alifah Adiningrum sama Alifah saja. Hadir orangnya? Hadir, Pak. Oke, Mbak Fitri silakan langsung bikin grup WA untuk penugasan ya. Terus kelompok 2 Asda Fauzia, Az-Zahra Putri Ardianita, Humairah, Cynthia Syafa, Devina Fahri Haidar Ali, dan Farah Panda, dan Farham 8. Saya ulangi ya, kelompok 2. Asda Fauzia, Az-Zahra Putri Ardianita, Humairah. Tuh ada yang masuk, ada yang keluar masuk nih. Cynthia Syafa, Devina Fahri Haidar Ali, Farah Panda, Farham, dan Fitri Nurjana Kusumaning Tias 8. Maaf Pak, yang Farham ini Hanif Lutfi Pak. Ya. Yang Farham itu Hanif Lutfi. Ini pinjam laptopnya teman. Farham atas nama? Hanif Lutfi. Oh, coba di-rename Mas, biar ini. Ini enggak bisa ya Pak. Enggak ada bisa. pilihannya ganti nama. Oh, sebentar. Maaf Pak, Amar hadir. Iya. Sebentar Mas, ini jenengan keluar masuk soalnya, makanya susunannya jadi berubah tuh. Jadi kelompok 2 tadi ya. Nanti menyusul saja. Jadi kelompok 2 terakhir dengan Fitri Nurjana Kusumaning Tias. Berikutnya kelompok 3 Fitri Yuliani,
Gifari Aulia Rahman, Hafid Ma'arif, Hanif Nasiruddin, Hawanda Khairun Nisa, Hendra Dwi Aditya, Hesti, Tiara Dika Santi, dan yang terakhir adalah Afifah Yuli Setiawati. Itu kelompok 3. Silakan dibuat dan dicatat grupnya. Karena kita belum bisa breakout room ya. Jadi terakhir adalah Afifah Yulia Setiawati. Sekarang kelompok 4 dan kelompok 5 masing-masing terdiri dari 9 orang. Ainun Amira Aprilia. Ainun Amira Aprilia 1. Indra Oktaviana Sapitri 2. Irfan Mahasastra Satria 3. Lutfi Alifah 4. Nadia Irawan 5. Natasha Natalia Salsabila 6. Nova Puspita Nuri 7 dan Noviara 8 serta Nurjana Sri Rahmadewi 9. Pak, maaf Pak. Ya. Nadirawan tadi yang Sanirawan tadi Pak. Kenapa? Bisa Nadirawan yang Sanirawan tadi Pak, yang bukan kelas G. Nadi Irawan siapa tadi? Sanirawan. Itu kelompok berapa ya? Bukan kelas G Pak. Oh sorry ya, yang kelas G berarti Nadia Irawan dikeluarin ya. Nadia Irawan langsung ke Natasha Natalia Salsabila. Dan terakhir adalah Noviara, berarti hanya 8 ya. Oke, sekarang Nurjana kelompok 5, Nurjana Sri Rahmadewi 1. Nurul Halimah 2, kemudian Fadila, siapa ini? Fadila siapa ya? Panjang betul namanya. Fadila pokoknya. Fadila, Rafi Fazalva, Raya Razan, Rizka yang kelima, Saadatul Rabi'ah yang keenam, Sheila Aksa Bernadita 7, Siti Qur'ani Imama 8, dan Syarifah Khairun Nisa 9. Oke, berarti sudah ada 5 ya. Silahkan ditulis. Ya. Nah, sekarang yang belum adalah Mbak Widya Febri masuk di kelompok 1. Wiwit Setio masuk di kelompok 2. Kemudian Mbak Yunita masuk di kelompok 3. Tadi satu lagi siapa? Ammar Kahfi masuk di kelompok 4. Pak, maaf. Ya. Atas nama Wiwit Setio tuh Atun Yogi Astuti, Pak. Oh, atas nama siapa? Atun Yogi Astuti. Soalnya ini pakai laptop kakak nggak bisa diganti. Karena nggak ada itunya, Pak. Sebentar. Oke, sekarang silakan tulis kelompok 1. Jadi silakan diatur ya waktunya ya. Itu maksudnya atur komunikasinya ya. Dapat kelompok. Nurul Halimah. Ya. Nurul Halimah tadi terakhir kelompok 5. Pak, dia kelompok 5. Kelompok 5. Nurul Halimah tadi kelompok 5, Mbak Nurul.
Oke, sekarang tugasnya apa? Ini kayaknya waktu tidak memungkinkan ya. Berarti harus jadi tugas paling lambat Senin depan. Jadi hari ini Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin ya. Senin depan silakan dikumpulkan. Tugasnya adalah kita share dulu. Ini ya, bentar. Oke, kita share screen ya. Temukan pasal yang kombinasi umum abstrak di Undang-Undang Lingkungan Hidup. Undang-Undang 32 2009 ya. Ini kelompok 1. Kemudian temukan pasal yang kombinasi umum abstrak di Undang-Undang Pajak, Undang-Undang 28 tahun 2007. Ini kelompok 2. Kemudian kelompok 3, temukan pasal yang umum abstrak dalam Undang-Undang Tenaga Kerja atau Undang-Undang 13 2003. Dan yang keempat, temukan pasal yang umum abstrak minimal 5 pasal ya dalam Undang-Undang Kepegawaian. Ini kelompok 4. Dan yang terakhir adalah temukan pasal umum abstrak ya. Minimal 5 pasal, kelompok 5. Jadi semua 5 pasal ya. Nah, perhatikan cara mengisinya. Misalnya pasal 151 ya. Tentang larangan pencemaran. Karakteristik normanya adalah umum abstrak. Ya. Terus pasal 54 ayat 2. Umum abstrak. Ini tentang larangan membuang air limbah. Air limbah. Oke. Begini ya caranya ngisi ya. Jangan sampai salah dan keliru, nanti saya contohnya tetap saya cantumkan di dalam lembar jawaban. Ingat, Senin sore jam 6, maka link Google Drive akan saya tutup. Ya, ini saya silakan Anda saksikan ya. Ini saya buka dulu.
Dan ingat teman-teman sekalian, ini tidak ada persamaan tugas dengan kelas-kelas lain. Semua kelas lain itu bersifat berbeda. Jadi kalau Anda plagiasi, aku yakin pasti salah. Dan satu kelompok akan salah semua. Jadi tidak usah plagiasi karena tugasnya beda. Ya. Kalaupun ada persamaan, persamaannya hanya 30%. Jadi kalau Anda nyontek, Anda plagiasi, sama artinya Anda hanya memberikan nilai 30 pada diri Anda, tugas kelompok. Jadi percaya diri sendiri, kerjakan sendiri karena ini demi kepentingan Anda sendiri ya. Oke, sudah saya share di grup Google Drive, nanti linknya, tautannya, tugasnya akan saya share di Telegram. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Selamat beristirahat. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Pak, absennya Pak. absennya nanti fisik ya, silakan nanti karena kan ada tugas kelompok. Dan ingat, yang tidak hadir malam hari ini tidak perlu bingung karena tidak punya kelompok, cukup langsung kerjakan tugas individu di pertemuan berikutnya ya. Kita masih ada pertemuan 3 kali sampai bulan Januari tanggal 6 atau tanggal 7 ya. Gitu. Karena ini sudah mau Natal jadi kita percepat gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya kita.